Halo semua, kembali lagi dibicarakan tentang, dan ini adalah video kedua aku. Setelah yang pertama itu adalah percobaan ya. Sebelumnya kontennya tentang bicarakan saja, tapi setelah kepikir-pikir kayaknya ganti aja deh, gitu. Jadi bicarakan tentang apapun, gitu. Nah, di video kedua ini, hal yang pengen aku bicarakan adalah tentang suatu kegagalan ya. Aku rasa kalian semua punya momen di mana kalian pernah merasa gagal, baik itu kegagalan dalam skala besar ataupun skala kecil ya. Tapi tetap aja yang namanya kegagalan itu adalah suatu hal yang mungkin sangat tidak kita inginkan gitu, sangat-sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan. Suatu fase di mana kita pasti merasakan yang namanya hal yang sangat-sangat kayaknya nggak adil gitu. Well, mungkin memang nggak adil gitu, tapi suatu hal yang bisa kita terima adalah kegagalan ini adalah satu jalan di mana kita diproses untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi sesuatu yang kita bisa mengkoreksi diri kita. Apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang mungkin kita kurang usahanya gitu sampai akhirnya kita mengalami nama kegagalan gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita dalam fase di mana kegagalan skala besar, itu mungkin sangat membuat kita terpuruk. Ada beberapa orang yang mungkin pada akhirnya menyerah. Ada juga yang tetap untuk bisa survive, walaupun dia tahu dia mungkin nggak akan bisa gitu. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri akan dirinya bahwa dia akan sampai pada di mana dia akan berhasil, walaupun di skala besar itu dia sangat-sangat tahu bahwa mungkin aja tidak bisa gitu. Secara logika maksud aku mungkin dia bisa aja menyerah, tapi ada kepercayaan diri dalam hatinya bahwa dia bisa lompat dari kegagalan itu gitu. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin merasakan suatu kegagalan ya, boleh-boleh sah-sah saja mungkin kayak galau ataupun lah itu yang mungkin yang kalian merasa kayak merasa tidak punya kesempatan gitu, ataupun merasa kayak nggak punya namanya harapan ataupun akhirnya menyerah. Sah-sah saja sih mungkin ya, yang namanya juga manusia gitu kan. Tapi yang perlu disadari bahwa ketika kalian merasa gagal itu ya mungkin bisa saja mencoba hal-hal yang mungkin sedikit demi sedikit itu tadi, tidak langsung semuanya kembali dicoba, tetapi mungkin step by step gitu. Nah, kegagalan apa sih yang kalian bisa rasakan di dalam kehidupan kalian itu untuk akhirnya kalian bisa menempatkan diri kalian untuk diperlihatkan ke orang lain bahwa ketika kalian gagal nih, ternyata aku bisa juga lompat dari kegagalan itu dan kembali. Selama masih ada harapan dan selama masih kesempatan itu ada, coba aja gitu kan. Nah, aku adalah tipe orang yang bukan tipe orang, maksudnya aku adalah orang yang pernah merasa gagal gitu. Ya, gagal dalam hal apapun gitu kan. Tapi satu hal yang aku percaya bahwa gagal itu kayak penghalang sementara gitu sih, penghalang sementara yang pada akhirnya aku merasa bahwa aku pasti bisa lompat dari kegagalan ini gitu, mau itu kegagalan dalam skala kecil ataupun skala besar. Dan tidak semua orang bisa untuk merasakan yang namanya maksud aku, ketika orang merasa gagal, tidak semua orang bisa gampang untuk survive gitu. Ada yang sangat-sangat ambisius untuk ketika melakukan satu hal yang pada akhirnya ternyata dia tahu dia gagal, mungkin langsung drop banget. Ada yang seperti itu yang pada akhirnya malah tidak berpikir apalagi yang pengen aku coba, tapi malah langsung drop karena sudah merasa kayaknya udah usaha banget gitu kan, udah semangat sekali di awal tetapi ternyata gagal. Nah, ada orang-orang yang seperti itu yang gampang untuk drop gitu.
Nah, sebenarnya kita di fase ataupun tipe orang yang gagal dalam seperti apa gitu kan. Maksudnya apakah kita gampang survive atau gampang untuk drop gitu. Nah, kalau gampang untuk survive, aku rasa kegagalan itu mungkin menjadi suatu hal yang bisa dikatakan sah-sah saja untuk bisa dilewatin gitu. Artinya ketika dia gagal, dia masih punya rasa percaya diri nih. Dia merasa masih punya kesempatan untuk survive. Nah, ada orang yang ketika gagal, dia merasa tidak punya kesempatan dan tidak punya rasa percaya diri untuk mencoba lagi, akhirnya drop down banget gitu. Nah, tipe 2 ini di mana di antara itu kalian? Kalau aku sendiri berusaha untuk jadi orang yang ketika gagal harus bisa survive dan punya rasa percaya diri dan merasa masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Walaupun mungkin ada feeling kayaknya gagal lagi nih, tapi ya selama kita masih mau mencoba, itu sudah poin plus dalam kehidupan ya, dibanding dengan orang yang ketika dia gagal dia merasa tidak punya kesempatan dan tidak mencoba gitu. Walaupun dia pun kayak merasa bara-bara gitu, kayak masih kayaknya bisa, tapi aku kok takut ya gitu, akhirnya nggak coba gitu, takut gagal lagi gitu. Ya mungkin tipe orang ada yang seperti itu ya, kayak tidak gampang menerima kegagalan gitu. Padahal sebenarnya itu adalah suatu proses dalam kehidupan ya, dan tidak bisa kita hindari gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita punya rasa percaya diri dan merasa punya kesempatan lagi untuk mencoba. Well, teorinya mungkin gampang, tapi ya itulah hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam menghadapi suatu kegagalan itu. Mau itu kegagalan dalam fase maksudnya kegagalan dalam skala besar ataupun kegagalan dalam skala kecil. Ada juga orang yang dalam kegagalan skala kecil juga gampang banget untuk drop, padahal ketika dia coba bisa aja dia bisa berhasil gitu. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini merasakan kegagalan, oke, aku bukan motivator, cuman lebih ingin berbicara tentang ini aja gitu kan. Artinya ketika kalian mendengarkan ini dan kalian merasa di fase kalian gagal, punya dulu rasa percaya diri dan merasa kalau kalian masih punya kesempatan untuk mencoba gitu. Timbulkan aja rasa itu dulu gitu. Masalah pada akhirnya mungkin gagal lagi ya, itu tergantung lagi langkah berikutnya mau bagaimana gitu kan, tergantung kalian lagi gitu. Ya namanya kegagalan itu pasti tidak bisa ditebak gitu kan. Kita yang tadinya merasa kayaknya drop, mencoba lagi tanpa ada namanya ya rasa percaya diri, ternyata bisa melewati semua gitu. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan seperti itu. Nah, aku kadang-kadang merasa kehidupan itu seperti itu ya. Makanya aku berusaha untuk tidak walaupun ada beberapa tahap di mana aku pernah mencoba satu hal gitu kan, 3 kali nih, 4 kali gitu. Nah, ini mencoba lagi nih gitu. Walaupun dalam jangka yang sangat lama ya, aku tidak mencoba lagi gitu. Mungkin setahun 2 tahun kali. Ya, akhirnya sekarang mencoba lagi. Ada suatu hal yang mau aku lakukan gitu, karena sebelumnya pernah belum berhasil gitu kan. Tapi aku pikir orang-orang yang sudah berapa kali mencoba ya, akhirnya ada teman aku kemarin aku ketemu, dia bilang dia 6 kali mencoba. Kita ngomongnya tes ya, ada satu tes untuk kita bisa ke satu tempat gitu kan. Nah, ada tes dulu nih. Nah, teman aku nih udah 6 kali mencoba, 6 kali, sedangkan aku baru 4, hampir 4 apa 3 ya. Nah, dia 6 apa 7 aku lupa, pokoknya 6 lah gitu. Itu ke-6 gagal ini tuh bukan pakai stop setahun coba lagi atau enggak, continue gitu. Setelah ke-7-nya dia bilang dia baru berhasil. Aku nggak menanyakan sih hal apa yang dia lakukan gitu kan, langkah-langkah apa, mungkin ya dia mencoba aja gitu kan, pada akhirnya berhasil gitu. Dan yang aku lihat adalah kayaknya tanpa kita berpikir akan gagal lagi dan kita masih percaya kita akan berhasil dan itu masih ada kesempatan dan kita coba lagi, ya keberuntungan mungkin bisa aja berpihak gitu kan.
Oke, kalau ngomong keberuntungan pasti tidak semua orang beruntung gitu. Tetapi ya namanya apa namanya berkat, kalau memang sudah kita diberi untuk berhasil di saat itu ya kita nggak bisa untuk bilang oh ini keberuntungan keberuntungan ya enggak juga gitu. Justru sebenarnya ketika kita berhasil dalam kita 6 kali mencoba dan 6 itu gagal dan ketujuh kita mencoba kita bisa berhasil ya itu mungkin adalah effort yang kita lakukan gitu, hasil dari effort yang kita lakukan gitu. Yes, dan lagi-lagi tidak semua orang bisa pada di tahap itu gitu. Bahkan eh, justru aku banyak belajar dari orang-orang yang gagal ya, harus bisa untuk belajar ataupun ambil hikmat dari orang-orang yang gagal yang pada akhirnya berhasil. Karena itu mungkin metode yang paling bukan akurat ya, mungkin bisa membantu lah untuk kita bisa survive gitu. Tidak bisa juga bilang akurat, tapi ada semangat yang kita ambil gitu. Ada sudah berpuluh-puluh kali gagal pada akhirnya berhasil, artinya kan kita yang kita ambil adalah semangatnya, yang kita ambil adalah bagaimana dia bisa mau terus mencoba gitu aja sebenarnya gitu, bukan dilihat dari gagalnya gitu. Kalau dilihat dari gagalnya mungkin kita mikir lama banget ya 20 kali mencoba ya, lama banget ya 30 kali mencoba ya, kayaknya aku nggak akan bisa seperti itu deh. Nah kalau seperti itu ya kita akan melihat kegagalannya gitu, tapi kita nggak lihat bagaimana usahanya, effortnya sampai akhirnya bisa berhasil gitu. Dan yang aku lihat adalah harusnya aku bisa mencapai pada dimana aku tidak melihat kegagalannya, tapi melihat usahanya sampai akhirnya dia bisa berhasil seperti itu. Dan aku bilang itu keren sih, walaupun tidak semua orang mau bisa mencoba lagi ketika mengalami kegagalan dalam skala yang besar gitu. Apapun itu bentuknya gitu kan. Dan yang paling parahnya adalah ketika kita tahu hal yang kita lakukan itu adalah hal yang kita senangi, yang kita sukai, tapi ketika kita gagal dalam suatu hal yang kita senangi, kita sukai itu, kita nggak mau coba lagi gitu. Dan beranggapan kalau itu bukan jalan kita gitu. Ya bisa saja, tapi kalau baru mencoba sekali dua kali ya itu bukan berarti kita tidak di situ gitu. Mungkin kita dituntut untuk punya effort yang lebih lebih jelas lagi, ataupun siapa tahu kita dituntut untuk bisa lebih kencang lagi usahanya gitu kan. Kalau cuma sekali dua kali gagal ya, kecuali sudah berkali-kali, bisa saja kita berpikir kalau itu bukan jalan kita gitu. Ya tergantung dari kitanya lagi, kita melihatnya seperti apa gitu. Dan yang namanya kegagalan sekali lagi adalah suatu hal yang mungkin harus kita bisa lihat bahwa itu bukan dampak buruk, tapi dampak yang mungkin bisa dibilang harus menjadi perhatian khusus kalau kita mungkin tidak punya usaha yang lebih keras lagi gitu aja sebenarnya. Oke, itu saja bicara tentang kegagalan. Pernah atau tidak, bagaimana kalian bisa berhasil lompat dari kegagalan itu? Apakah kalian masih punya percaya diri ataupun merasa punya kesempatan? Lakukan aja. Masalah itu jalannya kita atau tidak ya dicoba aja dulu. Nah, seperti video ini tadinya mikir mau bikin video apa ya kontennya gitu, akhirnya ya kayaknya harus pakai tema deh gitu kan, tapi temanya apa mungkin gue kadang-kadang suka bingung sendiri, akhirnya ya mikir udah ngomong tentang kegagalan dah gitu, bicarakan tentang kegagalan gitu kan, dimulai dulu dan akhirnya bisa ya, akhirnya punya hasil gitu kan. Masalah didengar orang atau tidak ya yang penting aku punya effort dulu gitu, punya niat dulu lah untuk membuat semua hal itu gitu, apa yang aku mau, apa yang aku senang gitu. Oke, thank you. Keluarkan ide kalian, kalau punya gagasan bicarakan saja, siapa tahu itu bisa menjadi dampak buat orang lain.